Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan oknum polisi nekat tilang wanita ini, kaget saat tahu ternyata anggota Kopassus. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Seorang polisi lalu lintas bernama Bribtu Arman menghentikan seorang pengendara motor di jalan sepi, karena diduga melanggar peraturan. Wanita itu tampak tenang, mengenakan jaket kulit hitam dan helm full face, namun sikap dinginnya membuat Arman curiga. Saat diminta menunjukkan surat-surat, wanita tersebut justru menatapnya tajam, seolah menguji keberanian Arman. Merasa ada yang aneh, Arman tetap bersikeras menjalankan tugasnya. Namun, saat wanita itu akhirnya melepaskan helmnya, Arman langsung terdiam. Wajah tegas dan sorot matanya mengingatkan pada seseorang yang pernah ia lihat di daftar pasukan elit. Saat wanita itu mengeluarkan kartu identitasnya, Arman langsung gemetar, dia baru saja menilang seorang anggota Kopassus. Kejadian ini bukan sekadar salah tilang biasa. Identitas wanita itu membuka misteri baru yang membuat Arman harus memilih antara tetap teguh pada tugasnya, atau menghadapi konsekuensi yang tidak terduga. Apa yang sebenarnya disembunyikan wanita itu? Dan bagaimana nasib Arman setelah mengetahui kebenaran mengejutkan ini? Bribtu Arman menghela napas panjang. Malam itu, udara dingin menyelimuti jalan raya yang lengang. Hanya beberapa kendaraan yang melintas di bawah sorot lampu jalan yang redup. Sebagai polisi lalu lintas, ia sudah terbiasa berjaga hingga larut. Namun, ada sesuatu yang membuat malam ini terasa berbeda. Di kejauhan, sebuah motor sport melaju dengan kecepatan tinggi. Arman menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Motor itu melanggar marka jalan dan hampir menerobos lampu merah yang baru saja berganti. Ia segera mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Motor itu melambat sebelum akhirnya berhenti tepat di depannya. Pengendaranya mengenakan jaket kulit hitam yang terlihat pas di tubuh rampingnya. Helm full face menutupi wajahnya, membuat Arman tak bisa melihat ekspresi orang itu. Arman melangkah mendekat, sikapnya tetap tenang meski ada sedikit rasa curiga. "Selamat malam, bisa tunjukkan surat-suratnya?" Suaranya tegas namun sopan. Wanita itu tidak segera menjawab. Ia hanya duduk diam, kedua tangannya masih menggenggam stang motor dengan kuat. Tatapannya dari balik visor helm terasa menusuk, seolah sedang mengamati Arman dengan seksama. Suasana menjadi semakin sunyi. Arman menunggu dengan sabar, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Perasaannya mengatakan bahwa wanita ini bukan pengendara biasa. Arman tetap berdiri tegak, menunggu pengendara itu merespons. Di bawah sorot lampu jalan yang remang, ia bisa melihat gerakan halus wanita itu. Tarikan napas yang dalam, jari-jari yang sedikit mengetuk stang motor, seolah sedang menimbang sesuatu. "Silakan tunjukkan surat-suratnya," ulang Arman, kali ini dengan nada lebih tegas. Wanita itu akhirnya mengangkat tangannya perlahan. Namun, bukannya mengambil dompet atau surat kendaraan, ia justru melepas helmnya dengan gerakan yang sangat hati-hati. Begitu helm itu terangkat, rambut panjangnya terurai, kontras dengan ekspresi wajahnya yang dingin. Arman menelan ludah. Wanita itu memiliki sorot mata yang tajam, penuh ketenangan yang aneh. Bukan ketenangan orang biasa, tapi ketenangan seseorang yang terbiasa menghadapi situasi sulit. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Arman merasa seolah sedang berhadapan dengan sosok yang berbahaya. "Ada masalah, Pak?" Suara wanita itu terdengar pelan, tetapi memiliki nada yang dalam dan tajam. Arman mencoba menjaga ketegasannya. "Anda melanggar marka jalan dan hampir menerobos lampu merah. Saya hanya meminta surat-surat untuk pemeriksaan standar." Wanita itu tidak langsung merespons. Ia hanya menatap Arman lebih lama, seperti sedang menguji keberaniannya. Lalu, dengan gerakan lambat, ia menyelipkan tangan ke dalam jaketnya. Arman refleks menegang, tangannya hampir bergerak ke pinggang tempat pistolnya terselip. Tapi yang dikeluarkan wanita itu bukan senjata, melainkan sebuah kartu identitas. Ia menyerahkannya kepada Arman dengan tatapan yang masih sama, dingin dan penuh misteri. Arman mengambil kartu itu dan menyorotnya dengan senter kecil. Namun begitu membaca tulisan di dalamnya, napasnya tercekat. Tangannya sedikit gemetar. Nama wanita itu dan jabatannya membuat darahnya berdesir kencang. Arman menyorot kartu identitas itu sekali lagi,
memastikan dirinya tidak salah baca. Namun, semakin lama ia menatapnya, semakin sulit baginya untuk menenangkan detak jantungnya yang tiba-tiba berpacu cepat. Nama di kartu itu jelas terbaca, Letnan II Sari Anggraini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di bawah namanya, tercetak dengan jelas satu kata yang membuat tengkuk Arman meremang, Kopassus. Darahnya berdesir. Wanita yang baru saja ia hentikan bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang perwira di satuan elit yang terkenal dengan disiplin keras dan kemampuan bertarung di atas rata-rata. Arman menatap wanita itu dengan perasaan bercampur aduk. Sari hanya tersenyum tipis, ekspresinya masih tenang, seolah menikmati kebingungan yang tergambar di wajahnya. "Ada masalah, Pak Polisi?" tanyanya dengan nada yang terdengar hampir menantang. Arman berusaha tetap profesional, tetapi otaknya masih berusaha mencerna situasi ini. Seorang anggota Kopassus mengendarai motor sendirian larut malam, melanggar marka jalan, lalu bersikap dingin saat ditilang? Semua ini terasa aneh. Tidak ada masalah, jawab Arman akhirnya, suaranya sedikit lebih pelan. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Di bagian bawah kartu identitas Sari, terdapat kode yang tidak biasa. Arman mengenali kode itu, hanya digunakan dalam operasi khusus. Jantungnya kembali berdetak kencang. Wanita ini, bukan hanya seorang perwira Kopassus biasa. Ia sedang dalam misi. Dan Arman baru saja menghalangi jalannya. Arman berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang, tetapi pikirannya berkecamuk. Jika Letnan II Sari sedang dalam misi, berarti ia tidak seharusnya diganggu. Namun, sesuatu dalam sikap wanita itu membuatnya enggan melepaskan begitu saja. Sari mengambil kembali kartu identitasnya dengan gerakan santai, lalu menyelipkannya ke dalam jaketnya. "Saya boleh pergi sekarang?" tanyanya, masih dengan nada tenang namun terasa menusuk. Arman ragu sejenak. Naluri kepolisiannya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. "Malam ini, Anda berkendara sendirian. Tujuan Anda kemana?" tanyanya mencoba menggali informasi. Sari menatapnya sejenak sebelum tersenyum tipis. "Saya kira, sebagai polisi lalu lintas, tugas Anda hanya memastikan pengendara memiliki surat lengkap. Atau saya salah?" Arman tersentak. Jawaban itu terdengar seperti peringatan. Belum sempat ia merespons, sebuah suara gemerisik terdengar dari kejauhan. Insting Arman langsung menangkap adanya gerakan di kegelapan. Ia menoleh sekilas ke arah semak-semak di sisi jalan, tetapi tidak melihat apapun. Sari, sebaliknya, tampak lebih waspada. Matanya sedikit menyipit, tubuhnya menegang sejenak sebelum kembali terlihat santai. Namun, Arman tahu itu hanya kamuflase. "Pak Polisi," kata Sari pelan, "saya menyarankan Anda untuk tidak berlama-lama di sini. Bisa berbahaya." Arman merasakan udara malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Nada suara Sari bukan sekadar peringatan biasa. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengintai mereka di kegelapan. Dan apapun itu, ia tahu bahwa dirinya kini ikut terseret dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tilang biasa. Arman mencoba mengatur napasnya. Matanya menyapu sekitar, mencari tanda-tanda pergerakan yang baru saja ia dengar. Namun, jalanan masih tampak sepi. Hanya ada suara daun yang bergesekan tertiup angin dan dengungan lampu jalan yang seakan mempertegas kesunyian. Sari mengangkat kembali helmnya, siap mengenakannya. Tapi gerakannya berhenti sejenak, tatapannya mengarah lurus ke belakang Arman. Seketika, bulu kuduknya meremang. Arman tidak langsung menoleh. Ia tahu, dalam situasi seperti ini, bergerak secara tiba-tiba bisa menjadi kesalahan fatal. "Jangan panik," suara Sari terdengar lebih pelan, hampir berbisik. "Tapi kalau kau ingin tetap hidup, dengarkan aku baik-baik." Jantung Arman berdetak semakin cepat. Tangannya perlahan bergeser ke pinggangnya, bersiap jika sesuatu terjadi. "2 orang. Pukul 10 dari posisimu," lanjut Sari tanpa mengubah ekspresinya. "1 lagi, bergerak di belakang mobil patroli." Arman menelan ludah. Ia tak melihat apa-apa, tetapi Sari berbicara dengan keyakinan mutlak. "Siapa mereka?" bisiknya. Sari tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mengenakan helmnya kembali dan menyalakan mesin motornya dengan gerakan cepat dan tegas. "Lakukan apa yang kuperintahkan," katanya. "Saat aku bergerak,
Kau mundur ke mobil patroli. Jangan tanya apapun. Percayalah padaku kalau kau tidak ingin mati malam ini. Arman ingin membantah, tetapi ada sesuatu dalam suara Sari yang membuatnya menurut. Detik berikutnya, suara ledakan kecil terdengar dari arah semak-semak. Dan sebelum Arman sempat bereaksi, Sari sudah melesat dengan motornya, langsung ke arah bayangan di kegelapan. Arman langsung bergerak mundur ke mobil patroli begitu Sari melesat dengan motornya. Suara knalpot yang meraung tajam memecah kesunyian, diikuti oleh suara benturan keras. Arman menoleh dan melihat bayangan seseorang terpental ke tanah, dihantam keras oleh motor Sari. Dari arah lain, dua sosok berlari keluar dari kegelapan. Salah satunya mengangkat sesuatu yang berkilat di bawah cahaya lampu jalan, senjata api. "Turun!" teriak Sari. Arman refleks menjatuhkan diri ke tanah saat suara tembakan meledak di udara. Peluru pertama menghantam kaca mobil patroli, membuat pecahan kaca berhamburan. Sari, dengan kelincahan luar biasa, sudah melompat turun dari motornya, mendarat dengan sigap, lalu bergerak cepat ke arah penyerangnya. Salah satu pria mencoba mengarahkan pistolnya ke Sari, tetapi sebelum sempat menarik pelatuk, wanita itu sudah bergerak lebih dulu. Dengan satu tendangan cepat ke pergelangan tangannya, pistol itu terlepas dan jatuh ke tanah. Dalam satu gerakan, Sari berputar dan menghantam wajah pria itu dengan siku, membuatnya tersungkur. Arman tidak tinggal diam. Ia meraih pistol dinasnya dan mengarahkannya ke pria kedua yang mencoba kabur. "Jangan bergerak!" teriaknya. Namun, pria itu hanya menyeringai. Dalam sekejap, ia merogoh jaketnya dan melemparkan sesuatu ke arah Arman. Sebuah pisau melayang cepat, nyaris mengenai bahunya. Arman menghindar dengan gerakan cepat, tetapi pria itu sudah menghilang ke dalam gelapnya malam. Arman kembali menoleh ke arah Sari, yang kini berdiri di atas salah satu pria yang masih mengerang kesakitan di tanah. Dengan dingin, Sari menginjak dadanya dan menatapnya tajam. "Kalian siapa?" Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengerang pelan, matanya dipenuhi ketakutan. Arman mengangkat pistolnya lagi, jantungnya masih berdebar keras. Sari menoleh ke arahnya, sorot matanya tajam. "Kita harus pergi sekarang," katanya tegas. Arman mengerutkan dahi. "Kenapa? Kita baru saja menangkap salah satu dari mereka." Sari menunduk ke pria yang masih tergeletak dan menyingkap sedikit kerah bajunya. Di sana, Arman melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah tato kecil berbentuk simbol yang tidak asing. Dan kini, ia sadar. Apapun yang sedang terjadi malam ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sari mengarahkan motornya ke sebuah jalan kecil yang nyaris tak terlihat, dikelilingi pepohonan yang lebat. Arman mulai menyadari bahwa mereka menjauhi pusat kota, memasuki daerah yang lebih terpencil. "Kemana kita?" tanyanya sambil terus waspada, memastikan tak ada yang mengikuti mereka. Sari tidak menjawab. Ia hanya terus melaju hingga akhirnya mereka tiba di depan sebuah bangunan tua yang tampak seperti gudang terbengkalai. Sari mematikan mesin motor dan segera turun. "Masuk," katanya tegas. Arman ragu. "Ini tempat apa?" Sari menatapnya tajam. "Tempat aman. Percayalah, Arman, sekarang bukan waktunya mempertanyakan segalanya. Kalau kau masih ingin hidup, ikuti aku." Nada suaranya membuat Arman menelan protesnya. Dengan hati-hati, ia mengikuti Sari masuk ke dalam gudang. Begitu berada di dalam, Sari menutup pintu dan mengaktifkan sesuatu di dinding, sebuah panel elektronik tersembunyi. Arman terkejut saat melihat bagian lantai gudang tiba-tiba bergerak, membuka jalan ke bawah. Sebuah tangga besi terlihat di bawahnya, menuju ke sebuah ruangan bawah tanah yang dipenuhi layar monitor dan peralatan komunikasi. "Ini..." Arman menggeleng tak percaya. Seperti markas rahasia. Sari berjalan menuju salah satu layar dan menekan beberapa tombol. Gambar peta kota muncul di layar utama, dengan beberapa titik merah yang berkedip. "Ini bukan hanya markas rahasia," katanya. "Ini pusat pemantauan." Arman melangkah mendekat, matanya tertuju pada peta yang menampilkan berbagai lokasi di kota. Ia bisa melihat titik yang mewakili mobil patroli yang mereka tinggalkan, serta beberapa titik lain yang tersebar di berbagai tempat. "Apa ini?" tanyanya. Sari menatapnya dalam-dalam. "Ini adalah jaringan pemantauan yang kami gunakan untuk melacak pergerakan organisasi yang tadi menyerang kita.
Mereka bukan penjahat biasa, Arman. Mereka adalah bagian dari kelompok yang lebih besar, organisasi bayangan yang selama ini bergerak di bawah radar. Arman menelan ludah. Dan kau sudah mengawasi mereka? Sari mengangguk. Sudah lama. Aku punya misi untuk mengungkap siapa dalang di balik operasi mereka. Dan sekarang, karena insiden tadi, mereka pasti tahu kau sudah terlalu dalam. Mereka tidak akan berhenti sampai kau diam selamanya. Arman merasakan hawa dingin merayapi tengkuknya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Kini benar-benar menyadari bahwa ia telah terjebak dalam permainan yang jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Sari mengetik sesuatu di keyboard. Layar menampilkan serangkaian data baru, termasuk beberapa foto wajah yang tak dikenalnya. Kita akan membalikan keadaan, jawab Sari. Sebelum mereka menemukan kita akan menemukan mereka lebih dulu. Arman menarik napas dalam. Ia tidak pernah menyangka bahwa satu tilang sederhana bisa menyeretnya ke dalam dunia yang gelap ini. Tapi sekarang, tidak ada jalan untuk mundur. Arman menatap layar yang menampilkan foto-foto wajah tak dikenal. Beberapa tampak seperti orang biasa, tetapi ada yang jelas menunjukkan tatapan dingin penuh rahasia. Sari mengetik cepat, membuka data tambahan yang menampilkan rekam jejak masing-masing individu. Ini orang-orang yang kita curigai sebagai anggota organisasi itu, ujar Sari, menunjuk pada salah satu wajah. Dan ini... Ia memperbesar salah satu gambar. Ini pemimpin operasi mereka di kota ini. Namanya Adrian Setiawan. Arman memperhatikan foto pria itu. Wajahnya tenang, dengan senyum tipis yang terasa tidak wajar. Aku pernah melihatnya, gumamnya. Dia pengusaha properti, sering muncul di acara resmi. Sari mengangguk. Tepat. Di depan publik, dia adalah seorang pebisnis sukses. Tapi di balik layar, dia menjalankan operasi ilegal, perdagangan senjata, pencucian uang, dan bahkan pembunuhan bayaran. Organisasi ini punya koneksi kuat, termasuk di kepolisian. Arman mengepalkan tangan. Jadi itu sebabnya kau bilang aku tidak bisa mempercayai siapapun di kantor? Sari menoleh dengan tatapan tajam. Tepat. Jika kita melapor sekarang, kemungkinan besar informasi ini akan bocor sebelum kita sempat bertindak. Mereka pasti akan memburu kita lebih dulu. Arman menghela napas, merasa beban berat menghimpit dadanya. Selama ini ia berpikir tugasnya sebagai polisi hanya sebatas menjaga ketertiban, menindak pelanggaran hukum yang terlihat. Tapi malam ini, ia menyadari ada dunia lain di balik hukum yang selama ini ia jalani. Kita harus punya bukti kuat, kata Arman akhirnya. Kalau tidak, kita hanya akan jadi buronan tanpa arah. Sari tersenyum tipis. Aku sudah mengantisipasi itu. Ia menekan tombol lain di keyboard, dan layar berubah menampilkan video rekaman CCTV. Dalam video itu, terlihat Adrian Setiawan sedang berbicara dengan beberapa orang di sebuah gudang besar, dan di sampingnya ada kotak-kotak berisi senjata ilegal. Arman membelalakan mata. Dari mana kau mendapatkan ini? Sari bersandar ke kursinya. Aku punya jaringan sendiri. Ini salah satu rekaman yang berhasil kami curi beberapa waktu lalu. Tapi ini belum cukup. Kita butuh bukti yang lebih konkret. Sesuatu yang bisa menyeret mereka ke pengadilan tanpa bisa disangkal. Arman menatap layar itu dalam diam, pikirannya berputar cepat. Jadi, langkah kita selanjutnya. Sari menatapnya serius. Kita akan menyusup ke dalam gudang mereka dan mendapatkan bukti yang lebih besar. Ini satu-satunya cara untuk menjatuhkan mereka sebelum mereka menjatuhkan kita. Arman merasa dadanya berdebar kencang. Ia baru saja dari kejaran maut, dan sekarang ia akan masuk lebih dalam ke sarang musuh. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa mundur sekarang. Malam semakin larut, tetapi di dalam markas rahasia itu, ketegangan semakin terasa. Arman dan Sari berdiri di depan layar monitor, menatap peta digital yang menunjukkan lokasi gudang penyimpanan milik Adrian Setiawan. Ini tempatnya, ujar Sari, menunjuk titik merah di tengah area industri terpencil. Gudang ini memiliki keamanan ketat, tetapi jika kita bergerak cepat dan hati-hati, kita bisa masuk tanpa terdeteksi. Arman mengamati peta dengan cermat. Berapa banyak orang yang menjaga tempat itu? Sari mengetik sesuatu, dan layar menampilkan rekaman drone yang menunjukkan beberapa pria bersenjata patroli di sekitar gudang. Minimal 6 orang di luar.
Di dalam, mungkin lebih banyak. Mereka biasanya bekerja dalam shift, jadi kita harus bergerak saat pergantian jaga. Arman menghela napas, menyadari betapa berbahayanya ini. Dan kita hanya berdua? Sari tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa dengan operasi seperti ini. Lagi pula, kita tidak perlu melawan mereka semua. Kita hanya butuh masuk, mendapatkan bukti, lalu keluar secepat mungkin. Arman menatapnya lekat. Aku masih belum tahu kenapa kau begitu dalam dengan kasus ini, Sari. Ini lebih dari sekadar tugas seorang anggota Kopassus, bukan? Sari terdiam sejenak. Matanya menatap kosong ke layar, seakan mengingat sesuatu dari masa lalu. Aku punya alasan pribadi, katanya akhirnya. Tapi ini bukan saatnya membahas itu. Kita harus bersiap. Arman tidak mendesak lebih jauh. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam kisah Sari. Tetapi untuk saat ini, mereka harus fokus pada misi. Sari membuka laci di meja besi di sudut ruangan, mengambil 2 set pakaian serba hitam dan menyodorkannya pada Arman. Kita tidak bisa memakai seragam. Ini akan membantu kita bergerak lebih bebas. Arman mengambil pakaian itu dan menggantinya dengan cepat. Ia memasukkan pistolnya ke dalam sarung di pinggangnya, lalu memastikan pisau lipat yang selalu ia bawa terselip aman di pergelangan kakinya. Sari memeriksa peralatannya sendiri, lalu menatap Arman dengan serius. Sekali kita masuk, tidak ada jalan mundur. Kau siap? Arman menarik napas dalam, mengusir keraguan dari pikirannya. Ia tahu, sejak ia memilih untuk ikut bersama Sari, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Aku siap, jawabnya mantap. Sari mengangguk. Baik. Kita berangkat sekarang. Tanpa membuang waktu, mereka berdua meninggalkan markas dan menghilang ke dalam kegelapan malam, menuju gudang yang akan menjadi titik penentu dalam permainan berbahaya ini. Sari dan Arman bergerak di bawah kegelapan malam, mendekati area gudang yang dijaga ketat. Jalanan di sekitar lokasi sepi, hanya ada suara jangkrik dan deru angin malam yang menggetarkan dedaunan. Mereka berjongkok di balik tumpukan kontainer besar, mengamati pergerakan penjaga yang berpatroli di sekitar bangunan. 5 orang di luar, bisik Arman, memperhatikan rute patroli mereka. 2 di gerbang utama, 3 lainnya berkeliling. Sari mengangguk. Kita tidak boleh menarik perhatian. Kita masuk melalui sisi barat, ada celah di pagar belakang. Dengan cekatan, mereka merayap ke arah yang dimaksud. Arman memperhatikan bagaimana Sari bergerak tanpa suara, seolah ia sudah terbiasa melakukan ini berkali-kali. Saat mereka mencapai pagar belakang, Sari mengeluarkan pemotong kawat dari ranselnya. Ia bekerja cepat, memotong sebagian pagar hingga cukup untuk mereka berdua menyelinap masuk. Begitu di dalam, mereka bersembunyi di antara tumpukan peti kayu. Arman bisa melihat sebuah pintu besar di bagian samping gudang, dengan lampu redup menyinari area itu. Bagaimana kita masuk? Bisiknya. Sari menunjuk ke atas. Ventilasi. Itu jalur terbaik kita. Arman mengikuti arah jarinya, melihat sebuah lubang ventilasi kecil di bagian atas tembok gudang. Itu cukup untuk mereka masuk, tetapi akan membutuhkan usaha untuk mencapainya. Tanpa banyak bicara, Sari meraih pipa besi yang menempel di tembok dan mulai memanjat dengan lincah. Arman mengikutinya, mencoba meniru gerakannya seefisien mungkin. Begitu sampai di atas, Sari membuka penutup ventilasi dan masuk lebih dulu. Arman menyusul, merayap perlahan melewati lorong sempit itu. Dari dalam ventilasi, mereka bisa melihat keadaan gudang. Ada beberapa pria bersenjata berjaga di dalam, tetapi yang lebih menarik perhatian adalah tumpukan peti besar yang bertuliskan kode militer. Arman berbisik pelan. Senjata ilegal. Sari mengangguk. Sepertinya lebih dari itu. Kita harus mendekat dan mencari tahu lebih banyak. Mereka terus merayap hingga mencapai ujung ventilasi yang terbuka ke sebuah ruangan kecil. Sari turun lebih dulu, memastikan keadaan aman sebelum memberi isyarat pada Arman untuk mengikuti. Begitu mereka berada di dalam ruangan, Arman melihat meja yang dipenuhi dokumen dan laptop yang masih menyala. Inilah yang kita butuhkan, kata Sari, mulai mengakses laptop tersebut. Arman berjaga di pintu, memastikan tidak ada yang mendekat. Tetapi sebelum Sari sempat mengunduh data dari laptop, suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Seseorang datang. Mereka harus bergerak cepat, atau semuanya akan berakhir di sini.